Halo teman-teman kimia, kembali lagi di dalam video berikutnya yang akan kita di mana video ini kita akan membahas tentang partikel penyusun atom dan simbol atom. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang perkembangan teori atom, teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang partikel penyusun atomnya. Mungkin kalau kamu ingat-ingat waktu kemarin membicarakan tentang perkembangan model atom atau teori atom, di situ sebenarnya kita sudah mempelajari sedikit demi sedikit tentang partikel penyusun atom. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang partikel penyusun atom. Jadi, sebagaimana yang kamu ketahui, partikel penyusun atom itu dapat dikatakan atau dikategorikan menjadi 3, teman-teman, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, untuk elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson, oleh J.J. Thomson dengan massa. Karena elektron ini masanya dianggap kecil sekali, teman-teman. Karena kecil sekali maka dianggap 0 SNA. Muatannya itu -1, lambangnya itu adalah elektron 0-1. Kalau untuk proton itu penemunya itu adalah Goldstein. Goldstein karena masanya itu dianggap 1, muatannya itu +1, maka lambangnya itu 11P. Kemudian untuk neutron itu ditemukan oleh J. Chadwick, dengan massa 1, muatannya itu 0 karena netral. Kemudian lambangnya itu adalah 10, neutron, N ya, neutron ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya massa dari elektron, proton, dan neutron itu bukan 011 kayak gini, teman-teman. Tapi itu seperti apa sih, kayak dianalogikan atau disamakan atau disepakati 011 gitu ya. Karena massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa proton dan neutron, maka dianggap 0. Sedangkan massa proton dan neutron itu sama, maka dianggap sama 11. Nah, sekarang berapa sih sebenarnya massa sesungguhnya gitu ya? Jadi kalau proton itu massa sesungguhnya itu adalah 1,67 kali 10 pangkat -24 gram, teman-teman. -24. Sedangkan neutron itu juga sama massa sesungguhnya. Elektron itu yang kecil banget nih, -28. Nah, karena dia sangat kecil sekali, maka kalau kita pakaikan rasio, maka ini adalah 1, ini 1, yang terakhir untuk elektron itu adalah 1/1840 SMA. Karena ini sangat kecil sekali, maka kita anggap ini 0, teman-teman. Ini 0 ya. Nah, untuk proton, untuk muatan sesungguhnya kan kalau tadi itu kan kita buat +1, elektron -1. Nah, sebenarnya muatan sesungguhnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat -19 kolom, teman-teman. Sedangkan neutron itu memang tidak ada muatannya, sedangkan kalau untuk elektron itu -1,6 kali 10 pangkat -19 kolom. Nah, nilainya sama, teman-teman, antara proton dan elektron, bedanya 1 plus 1 negatif. Baik, kita masuk ke istilah berikutnya, yaitu disebut dengan nomor atom, teman-teman. Jadi untuk suatu atom itu biasanya dilengkapi dengan yang namanya nomor atom, dan satu lagi itu adalah nomor massa. Nah, nomor atom itu dinyatakan dengan simbol Z, teman-teman, Z ya. Nah, nomor atom ini menyatakan sebenarnya jumlah proton. Menyatakan jumlah proton. Namun kalau pada atom netral jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Jadi dari nomor atom kamu bisa menemukan jumlah elektron juga. Kenapa? Karena pada atom netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Namun ingat, ini pada senyawa atau atom netral. Bagaimana dengan ion? Nah, apa itu ion? Ion itu adalah atom yang sudah kehilangan elektron atau menangkap elektron. Jadi ion itu ada 2 tipe, teman-teman. Ada 2 tipe. Jadi kalau ada ion itu ada 2 tipe. Ada yang disebut dengan kation, ada yang disebut dengan anion. Kalau kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Kalau anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, kenapa bermuatan positif? Itu karena elektronnya ada yang dilepas, teman-teman. Ada yang dilepas elektronnya. Jadi jumlah proton itu lebih besar dibandingkan jumlah elektronnya. Sedangkan kalau anion itu jumlah proton lebih kecil dibandingkan jumlah elektronnya. Artinya atom itu sudah mengikat atau mengambil atau menarik elektron dari luar. Jadi dia mengalami penambahan. Jadi kalau pada ion negatif itu mengalami penambahan elektron. Kalau pada ion positif itu artinya sudah melepaskan elektron. Jadi kalau kation artinya jumlah proton lebih banyak dibandingkan elektron. Kalau anion, protonnya lebih kecil dibandingkan elektron. Nah, sekarang bagaimana menentukan jumlah elektron pada senyawa ion? Jadi kalau untuk menentukan jumlah elektron itu adalah jumlah proton dikurangi muatan.
Jadi jumlah proton dikurangi muatan, atau jumlah proton itu sama dengan nomor atom, maka jumlah elektron itu adalah nomor atom dikurangi muatannya. Oke, jadi nomor atom dikurangi muatannya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan nomor massa, teman-teman. Nomor massa itu adalah sebenarnya jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kenapa cuma proton dan neutron? Kenapa nggak ada elektron? Karena massa elektron sangat kecil, jadi kita abaikan. Jadi nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jumlah proton itu adalah nomor atom, maka nomor atom ditambah jumlah neutron. Jadi kalau kamu tahu nomor massa, kamu tahu nomor atom, maka untuk menentukan jumlah neutron itu adalah dengan mengurangi nomor massa dengan nomor atom. Selesai, dapat nomor jumlah neutronnya. Oke. Nah, notasinya dari nomor atom dan nomor massa, maka kita buat notasi unsur. Notasi unsur ini bentuk umum atau cara menyatakan simbol dari suatu atom. Jadi atomnya itu misalkan ini X, kita punya A, punya Z. Z itu adalah nomor atom, jadi nomor atom biasanya ditulis di bawah, nomor massa ditulis di atas, dan A ini adalah nomor massa. Nah, biasanya nomor massa itu lebih besar, teman-teman, lebih besar 2 kali dibandingkan nomor atomnya. Oke. Nah, dari simbol itu, nah contoh ya, misalkan saya punya fluorine F. Fluorine itu F, nomor ini yang bawah ini adalah nomor atom, yang di atas adalah nomor massa. Nah, jikalau di sini kita mau menentukan jumlah proton dan jumlah elektron dan jumlah neutronnya, maka untuk menentukan jumlah proton kamu tinggal lihat nomor atomnya. Di sini nomor atomnya 9, maka jumlah proton, dan di sini karena dia netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, nilainya 9. Nah, bagaimana menentukan jumlah neutron? Maka tinggal dikurangi aja nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Maka kamu dapat jumlah neutronnya, yaitu nilainya 10. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau ion? Bagaimana kalau ion? Nah, ini adalah ion negatif. Ingat, kalau ion negatif artinya jumlah elektronnya sudah mengalami penambahan. Oke, jumlah elektronnya sudah mengalami penambahan. Di sini nomor atomnya itu adalah jumlah proton, yaitu 8. Jumlah proton adalah nomor atomnya 8. Namun jumlah elektron tidak akan sama seperti nomor atom, teman-teman. Tetapi jumlah elektron itu adalah nomor atom dikurangi muatan. Jadi nomor atomnya itu adalah 8 dikurang min 2, maka dapatnya 10. Nah, kamu lihat ya, jumlah elektronnya lebih banyak ya, teman-teman ya. Artinya si oksigen ini sudah mengambil 2 buah elektron dari luar. Nah, untuk neutron, nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 16 dikurang 8 sama dengan 8. Oke, ini untuk ion negatif. Bagaimana untuk ion positif? Untuk ion positif itu hampir sama kayak ion negatif, teman-teman, tetapi kalau ion positif itu sudah melepaskan elektron. Oke, sudah melepaskan elektron. Nah, di sini nomor atomnya itu 5, maka itu sama dengan jumlah proton, yaitu nilainya 5. Untuk nomor massa 11, maka untuk jumlah elektron itu tinggal nomor atom dikurang muatan. Jadi nomor atomnya 5 dikurang 3. Oke, dikurang 3, maka jumlah elektronnya adalah 2. Artinya dia sudah melepaskan 3 buah elektron keluar ya, teman-teman ya, di sini ya. Jadi dia sudah melepaskan 3 buah elektron keluar, maka jumlah neutronnya tinggal kurang nomor massa dikurang nomor atomnya, yaitu 11 dikurang 5, maka kamu dapatnya 6. Oke, ini adalah untuk ion positif. Nah, semua nomor atom, semua unsur dengan nomor atom dan nomor massa tertentu itu disusun di dalam tabel sistem periodik. Jadi ini adalah gambaran tabel sistem periodik, teman-teman. Ini supaya memudahkan kita untuk mempelajarinya. Jadi kalau kita mau lihat, oh senyawa misalkan silikon itu berapa nomornya, nomor atomnya, nomor massanya, tinggal lihat di sistem periodik. Oke, nah dari sistem periodik ini maka kita bisa mendapatkan data tentang nomor atom, nomor massa. Selain itu bahkan sistem periodik tertentu sudah diberikan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini ada gambar-gambar warna-warna yang berbeda, itu sudah menyatakan wujud atau jenis unsurnya itu, gitu ya. Baik. Jadi itu untuk simbol atom, untuk partikel penyusun atom, semoga kamu sudah bisa pahami. Jadi atom itu sudah tersusun memiliki subatom, subpartikel ya, subatomic partikel subatomik yang terdiri dari proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang bermuatan netral. Dan bagaimana penyusunannya atau angka yang menyatakan jumlah proton, neutron, dan elektron itu disajikan dalam bentuk simbol atom yang terdiri dari nomor atom dan nomor massa.
Oke, sekian untuk video ini. Semoga kalian bisa mengerti untuk bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.